Cinematic Lambo, like life could be true, life could be true. Coba siji wong, siji wong. Siji. Selamat pagi pemirsa, saya Ranfala. Saya Muhammad Ramadan Asli, kami dari Debu News mempersembahkan. Menjelang libur akhir tahun, pastinya banyak sekali orang-orang yang ingin melepas penatnya di kesibukannya masing-masing. Nah, sehubungan dengan libur akhir tahun ini, kami akan memberikan sebuah opsi liburan sambil belajar. Liburan sambil belajar. Wah, sepertinya menarik sekali, Mas. Kira-kira apa ini? Ya, kegiatan tersebut bernama SCTT, Surabaya Cycling and City Tour, yang dimana kalian dapat berwisata, berkeliling kota Surabaya, dan dipandu dengan guide yang berpengalaman di kota Surabaya. Dan kami akan meliput apa saja sih yang ada di SCTT ini. Yuk kita simak. Jadi untuk mendapatkan tiket bus SCCT ini kita bisa menukarkan di Balai Pemuda Kota Surabaya. Nanti setelah dapat ini kita bisa keliling dan juga dikasih kayak gitu. Terima kasih. Kita sudah ada di Balai Kota Surabaya dan sekarang kita akan masuk. Yuk ikuti kami. Dan dimakamkan di makam. Sebagai gantinya, karena teman-teman belum bisa eksplor lantai 2 gitu ya, sebagai gantinya ini saya kasih sesuatu yang mungkin nggak banyak orang tahu kalau nggak masuk ke sini, adalah keberadaan bunker balai kota. Pastinya dari situ nanti dibuka, kebetulan dalamnya sekarang dipakai jadi gudang persiapan upacara hari pahlawan. Jadi kami barang riwa, jadi sementara saya kasih gambaran dari sini aja ya.
Satu ke rumah dinas wali kota yang ada di sana tadi ya. Jadi ini kan 1923, kemudian selesai dibangun sekitar 1926, barulah setelah itu ditempati oleh pejabat publik. Jadi gimana kesan-kesannya teman-teman setelah masuk ke dalam kelas Surabaya? Jadi di sini kita sedang berada di Taman Makam Pahlawan, tepatnya di Gedung Nasional Indonesia. Bisa dilihat di sekitar sini banyak sekali berbagai macam tulisan-tulisan yang tentunya di sini juga merupakan tempat dikebumikannya Dr. Sutomo. Dalam museum atau komplek GMI ya, di waktunya. Te garder dans mon cœur. Mon village, au clocher, mon sage, tous les enfants de mon Jadi Dosis Tomo ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan merupakan nasdem atau pemimpin pada saat itu satu-satunya pribumi, satu-satunya orang Indonesia yang bersekolah dokter di Jepang dan Belanda. Jadi Dosis Tomo sendiri ini lahir pada tanggal 30 Juli 1888. Lahirnya bukan di Surabaya teman-teman, tapi lahirnya ada di Desa Lepeh, Kabupaten Nganjuk. Beliau lahir dan anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Raden Suwaji dan Raden Ayu Sudarmi. Jadi kalau pada saat itu nama Raden ya, jadi sudah termasuk bangsawan. Pada usia 8 tahun akhirnya Sutomo ini ikut pamannya di Bangil pada saat itu. Nah pamannya ini ingin memasukkan Dr. Sutomo ke sekolah ELS. Jadi kalau teman-teman di zaman Belanda, sekolah dasar itu ada 2 jenis. Ada ELS sama ILS. Kalau ELS itu adalah European School atau sekolah khusus bangsa Belanda ataupun bangsawan. Sedangkan kalau ILS itu adalah Inlandse School atau sekolah khusus Inlander atau pribumi seperti kita. Sedangkan sistemnya kan sudah berbeda ya, sistemnya lebih bagus yang Europe, yang di Eropa. Akhirnya pamannya Dr. Sutomo ini ingin masukkan Dr. Sutomo ke ELS, tapi pada saat itu ditolak karena namanya. Jadi nama lahir dari Dr. Sutomo adalah Subroto. Jadi karena alasan itu akhirnya dia ditolak. Tapi pamannya nggak kehilangan akal, akhirnya cari akal otak-otak bagaimana Dr. Sutomo ini bisa diterima. Subroto kecil ini bagaimana bisa masuk ELS. Akhirnya namanya diganti dari Sutomo. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages,
village où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Jadi yang di kota Surabaya adalah Om CDZ atau CDZ lama, sedangkan yang di dalam pidana itu New CDZ atau CDZ baru. Dan makanya diganti namanya menjadi RSUD Dr. Sutomo. Jadi itu untuk mengapresiasi kebenaran beliau. Kalau di sini ada fotonya, teman-teman bisa compare antara foto yang asli, clock prakteknya dengan replikanya. Ini juga masa simpang yang sekarang sudah jadi Plaza Surabaya. Memang dibuat sendiri mungkin sih. Ini juga reporternya dia. Ini juga karena saya tahu ya ada untuk alat membantu rencana anak kecil, anak kecil seperti ini. Terus juga asli beliau yang dari Belanda tadi itu, jadi Belanda asli. Ini buku karangan beliau dalam bahasa Belanda yang membahas tentang sakit lepra. Jadi tahu ya sakit lepra ya, sakit kulit itu loh. Ini bukunya karangan beliau. Sakitnya karena sakit kanker hati. Di sana bisa lihat foto keluarganya dan juga foto rumahnya dalam kisah itu. Tapi dalam pernikahannya dari tahun 1917 sampai 1934, sekitar 17 tahun, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun, tidak punya anak sama sekali. Di sini ada pertanyaan. Zaman segitu orang punya mobil sudah taraf sebelumnya sudah tinggi. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays. Sempat untuk menikmati kemerdekaan Indonesia, padahal beliau merupakan salah satu bapak pergerakan Indonesia pada saat itu. Ini makamnya, dan sebetulnya kalau beliau pada saat sekolah di Sofia, beliau pada saat usia yang sangat muda, sekitar 20 tahun, beliau mendirikan organisasi namanya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi kita setiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah itu cikal bakal dari Sumpah Pemuda. Jadi Budi Utomo ini merupakan perkumpulan di Jogja ya, perkumpulan pemuda Jawa. Nantinya di berbagai daerah itu juga ada Jong Elebes atau pemuda Sulawesi, Jong Borneo atau pemuda Kalimantan, Jong Ambon. Nah itu nanti mereka berkumpul, maka lahirlah Sumpah Pemuda. Oke, hari ini kita mencapai ke tujuan yang terakhir yaitu di Viola yang merupakan mall pelayanan publik di Kota Surabaya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo ikuti kami. Just a few seconds to introduce a brand new singing sensation. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow that you know. Jadi sekarang kita sedang berada di Surabaya Kriya Galeri yang berada di Mall Pelayanan Publik Siola. Dan di sini sudah ada batik Surabaya. Dan mari ikut saya untuk lebih lanjut. Di sini ada batik-batik yang dibuat oleh masyarakat Surabaya
yang asli produk UMKM di Surabaya sendiri untuk memajukan perekonomian di kota Surabaya. Baik, kembali lagi bersama kami. Tidak terasa kita sudah di ujung acara tentang peliputan SSCT ini. Iya, karena kita sudah di ujung acara, mari kita saatnya mewawancarai guide tour kita. Nah, kali ini kita sudah mengirim teman-teman kita, rekan-rekan kita untuk mewawancarai guide tour kita. Halo? Halo, di pagi hari ini kita sedang bersama dengan siapa? Halo, saya Cak Regi. Oke, Cak Regi, boleh kita bertanya seputar SCCT ini? Boleh banget. Ya. Kenapa sih kok ada SCCT ini? Ya, jadi SSCT ini fasilitas dari pemerintah Kota Surabaya, memfasilitasi untuk wisatawan yang ingin berkeliling Surabaya tapi menggunakan bus begitu ya. Karena mengunjungi beberapa tempat selama 2 jam, jadi sudah pasti banyak yang didapat, baik dari wawasan, experience atau pengalaman, menambah teman juga boleh, ya gitu. Jadi memang ini bus wisata untuk wisata. Jadi saya mau menanyakan untuk pertanyaan kedua. Jadi Kak, kenapa? Katanya kan tadi di tahun 2019 SCCT itu per sesinya itu sehari cuman 1 sesi dan itu berlangsung selama 5 jam. Kenapa kok sekarang jadi 2 jam aja gitu? Ya, karena ini dampak dari pandemi kemarin, teman-teman. Akhirnya terjadi penyesuaian memang. Jadi dari segi waktu, kemudian beberapa destinasi yang akhirnya diperpendek juga. Jadi ini efek sebetulnya dari pandemi COVID-19 kemarin. Sampai akhirnya kita memang terapkan sekarang pakai formula yang baru ini. Jadi dalam 1 hari ada 2 sesi, di pagi dan siang. Pagi dari jam 9 sampai 11 siang, kemudian sesi yang kedua dari jam 1 sampai jam 3 sore. Baik. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, pesan untuk arek-arek Surabaya sendiri bagaimana? Ya, pesan untuk arek-arek Surabaya ya, khususnya pemuda-pemudi Surabaya yang memang memiliki ketertarikan, memiliki rasa minat di pariwisata Surabaya. Jadi banyak cara bisa dilakukan untuk mempromosikan wisata di Surabaya. Salah satunya memang di zaman sekarang, era serba teknologi, biasanya nanti teman-teman juga bisa bikin konten gitu ya, di masing akun-akun media sosial teman-teman, arek-arek Surabaya untuk ikut menyemarakkan atau memeriahkan atau mempromosikan wisata di Surabaya ini. Karena memang banyak sekali tempat-tempat wisata menarik dari segi sejarahnya, dari segi tempatnya, gaya bangunan yang mana masih sampai dengan sekarang dipertahankan. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Regi sudah memberikan waktunya wawancara ya. Sama-sama. Ya. Oke, sekian dari kami untuk wawancaranya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dari Balai Pemuda Kota Surabaya, kami ucapkan terima kasih.